Puji Tuhan, segala puji, segala hormat hanya bagi Dia yang sudah memungkinkan kita untuk berada dalam perhimpunan ibadah pemuda remaja. Saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita mohonkan kemurahan hati Tuhan supaya oleh pembukaan firman yang akan kita terima berkuasa untuk meneguhkan setiap hati kita masing-masing, mengingat hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir di mana kejahatan sudah semakin memuncak, disebut dengan puncak gelap malam. Puji Tuhan, segera kita sambut studi Yusuf sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja. Kita masih membaca, kita masih berada pada Kejadian 41 ayat 34, demikian firman Tuhan. Baiklah juga Tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Puji Tuhan. Sebagai seorang penguasa dan yang menjalankan roda pemerintahan di Mesir, Yusuf mengangkat sekaligus menempatkan penilik-penilik atas negeri Mesir. Yusuf mengangkat sekaligus menempatkan penilik-penilik di atas seluruh negeri Mesir. Puji Tuhan. Sejenak kita lihat tentang penilik di dalam Kisah Rasul pasal 20, Kisah Rasul 20 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamu telah ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Puji Tuhan. Saudara, seorang penilik yang telah diangkat dan ditetapkan oleh Roh Tuhan yang suci harus bertanggung jawab untuk menggembalakan kawanan domba Allah, yakni sidang jemaat Allah. Amin, saudaraku. Mengapa demikian? Karena sidang jemaat diperoleh dan terbentuk oleh darah anak domba atau korban Kristus. Mengapa demikian? Karena sidang jemaat Allah diperoleh dan dibentuk oleh darah anak domba atau korban Kristus. Berarti seorang penilik atau pemimpin sidang jemaat Allah harus menjunjung tinggi korban Kristus di tengah ibadah dan pelayanannya di hadapan Tuhan. Amin. Pendeknya, saudaraku, ibadah pelayanan yang sedang kita kerjakan di hari-hari terakhir ini seharga dengan setetes darah Yesus. Seharga dengan setetes darah Yesus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Diperolehnya dengan darah anak domba. Puji Tuhan. Berarti ibadah pelayanan yang sedang kita kerjakan di hari-hari ini seharga dengan setetes darah Yesus. Puji Tuhan. Selanjutnya, mari kita melihat tugas penilik. Selanjutnya, mari kita perhatikan tugas penilik. Puji Tuhan. Kejadian 41 ayat 34. Kembali kita membaca. Kejadian 41 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Baiklah juga Tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Puji Tuhan. Haleluya. Tugas penilik. Dalam 7 tahun kelimpahan itu, penilik-penilik harus memungut 1/5 dari hasil tanah di Mesir. Harus memungut 1/5 dari hasil tanah di Mesir. Amin. Puji Tuhan. 1/5 sama dengan 2/10 epa. 1/5 sama dengan 2/10 epa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Selanjutnya 1/5 atau 2/10 epa dikaitkan dengan mana di padang gurun. Kita kaitkan dengan mana di padang gurun. Puji Tuhan. 1/5 ataupun 2/10 efa dikaitkan dengan mana di padang gurun. Keluaran pasal 16
Keluaran pasal 16 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Keluaran 16 ayat 22, demikian firman Tuhan. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Puji Tuhan. Haleluya. Pada hari yang ke-6, umat Israel memungut mana sebanyak 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Puji Tuhan. Pada hari yang ke-6, umat Allah memungut mana sebanyak 2 gomer atau 2 kali lipat untuk tiap-tiap orang. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. 2 gomer sama dengan 2/10 eva, yang juga sama dengan 1/5. Amin. 2 gomer sama dengan 2/10 eva, sama dengan 1/5. Sedangkan hari ke-6 menunjuk 6.000 tahun. Terhitung dari zaman Adam sampai dengan sekarang, sampai hari ini. Coba tunjukkan peta zaman. Puji Tuhan. Hari ke-6 itu menunjuk 6.000 tahun. Terhitung dari zaman Adam sampai zaman ini. Amin. Coba perhatikan itu ya. 2000 tahun yang pertama zaman Allah Bapa, 2000 tahun yang kedua zaman Allah Anak, 2000 tahun yang ketiga zaman Allah Roh Kudus. Puji Tuhan, amin saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi hari ke-6 menunjuk 6.000 tahun, terhitung dari zaman Adam sampai zaman ini. Singkatnya, sekarang kita sudah berada pada hari ke-6. Singkatnya sekarang ini kita sudah berada pada hari ke-6. Berarti firman Allah yang harus kita terima adalah 2 kali lipat banyaknya, yakni 2 gomer ataupun 2/10 eva sama dengan 1/5. Dapat dipahami ya? Puji Tuhan. Mari kita lihat tentang 2 gomer. Gomer pertama itu terkait dengan penyucian sebagai kebutuhan atau keperluan sehari-hari. Gomer pertama itu adalah kebutuhan atau keperluan sehari-hari. Itu terkait dengan penyucian hidup kita masing-masing. Amin, saudaraku. Saya ulangi, gomer pertama adalah kebutuhan atau keperluan kita sehari-hari, dan itu merupakan terkait dengan penyucian yang akan kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yohanes pasal 17. Kebutuhan sehari-hari terkait dengan penyucian ya. Amin. Puji Tuhan. Injil Yohanes 17. Yohanes 17. Diperhatikan ya. Puji Tuhan. Injil Yohanes 17. Injil Yohanes 17. Ayat 14 sampai dengan ayat 19. Ayat 14 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ayat 18, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Puji Tuhan. Haleluya. Singkatnya, penyucian oleh firman Allah adalah kebutuhan sehari-hari. Singkatnya, penyucian oleh firman Allah adalah kebutuhan atau keperluan kita sehari-hari, sama dengan 1 gomer. Sama dengan 1 gomer. Tujuannya supaya dilindungi dan terpelihara selama kita ada di dunia ini. Amin, saudaraku.
Tujuan dari satu gomer, tujuan dari penyucian adalah supaya kita dilindungi dan terpelihara selama kita ada di dunia ini. Selama kita masih berada di dunia ini. Memang kita tahu dunia ini akan suatu kali nanti akan berlalu, tetapi selama kita ada di dunia ini, kita akan terlindungi, terpelihara oleh satu gomer, oleh penyucian, satu gomer. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Satu gomer. Itulah penyucian untuk memelihara, melindungi kita selama kita masih berada di bumi ini, saudara. Amin. Puji Tuhan. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16, demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Puji Tuhan. Di sini kita melihat Tuhan menuntut kita, Tuhan menuntut kehidupan muda remaja, Tuhan menuntut kehidupan anak-anak Tuhan untuk menjadi sama dengan Dia di dalam hal kekudusan lewat penyucian firman Allah sama dengan satu gomer. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itulah bicara soal satu gomer. Tetapi kita akan fokus pada dua gomer atau gomer kedua. Tentang gomer kedua. Puji Tuhan. Gomer kedua disebut dengan manasabat. Sesuai dengan judul yang ada, coba kalau kita kembali dulu, saudaraku, memperhatikan Keluaran pasal yang ke-16, saudaraku, judulnya adalah manasabat. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Berarti gomer kedua disebut dengan manasabat atau hari ke-7. Puji Tuhan, atau sama dengan hari ke-7. Berarti gomer kedua terkait dengan hari perhentian, sama dengan pendamaian. Puji Tuhan, dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan, gomer kedua disebut dengan manasabat, sama dengan hari ke-7. Berarti gomer kedua terkait dengan hari perhentian, sama dengan pendamaian. Sama dengan pendamaian. Puji Tuhan, bukti ada damai. Bukti ada damai. Mari kita lihat kembali Injil Yohanes 17. Injil Yohanes 17. Injil Yohanes 17 ayat 19 sampai 23. Injil Yohanes 17 ayat 19 sampai 23. Puji Tuhan, tadi kita sudah baca ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-19, bukan? Pada gomer pertama tadi. Seharusnya ayat 20 sampai 23, tetapi kita awali pembacaan dari ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Puji Tuhan, itu ditujukan pada satu kumpulan. Kemudian ada kumpulan yang lain, 20 sampai 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Amin. Ini kumpulan yang lain. Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. 23. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Puji Tuhan. Haleluya. Lihat ya. Ayat 19 itu berbicara tentang bangsa Israel. Amin.
Sedangkan ayat 22 itu berbicara tentang bangsa yang lain. Itulah bangsa kafir, bangsa yang percaya kepada Tuhan, tentu lewat pembukaan firman. Percaya kepada Tuhan lewat pembukaan firman. Itu ayat 20. Namun kalau kita lanjutkan pembacaan pada ayat 21 sampai dengan ayat 23, bangsa Israel dan bangsa kafir telah menjadi satu dan sempurna. Dapat dipahami saudaraku, telah menjadi satu dan sempurna. Berarti ada damai. Inilah yang disebut mana Sabat. Dapat dipahami saudaraku, atau hari perhentian penuh dengan damai. Kalau misalnya bangsa lain, bangsa kafir, bangsa yang penuh dengan noda kekafiran, menyatu dengan bangsa Israel, berarti ada damai. Inilah disebut dengan mana Sabat, atau hari perhentian penuh dengan damai. Dapat dipahami tidak? Dapat dipahami? Puji Tuhan. Ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ayat 24, saudaraku, jelas itu berbicara tentang hari Sabat, hari ketujuh. Jadi ada pada hari Sabat, hari perhentian penuh dengan damai bersama-sama dengan Dia. Jadi kesimpulannya, baik bangsa kafir maupun bangsa Israel yang telah menjadi satu ada pada hari Sabat, hari perhentian penuh dengan damai bersama-sama dengan Dia. Dapat dipahami dengan baik ya? Puji Tuhan. Jadi kalau kita menikmati dua gomer, itu terkait dengan mana Sabat, hari ketujuh, hari perhentian penuh dengan damai. Buktinya, kafir Israel menjadi satu. Kelak kita juga akan bersama-sama dengan Dia pada hari perhentian yang kekal. Sebab di ayat 24 dikatakan, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Dimulai dari kita di bumi ini, menjadi satu. Kafir Israel bersatu, tetapi dimulai dari nikah suami istri, kemudian nikah yang lebih besar dalam penggembalaan ini. Puji Tuhan, lebih besar lagi antar penggembalaan, antar denominasi gereja, antar denominasi bangsa, antar bangsa, sampai kepada bangsa Israel dan kafir bersatu. Kalau kita sudah menyatu, ada damai, nanti kita ada dalam perhentian yang kekal bersama-sama dengan Dia. Sebab di mana Dia ada, di situ pun kita berada. Itu hari perhentian kekal. Hari ketujuh itu mana Sabat, dua gomer. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan, itu tanda menikmati dua gomer ya, dua kali lipat. Berusahalah, berjuanglah untuk supaya satu dengan yang lain menjadi satu. Jangan ada perpecahan, baik oleh karena kejahatan, baik oleh karena kenejisan, oleh karena kecemaran, termasuk karena huru-hara, keonaran, kelaliman, termasuk karena dusta dan pencurian. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin saudaraku. 2 Petrus 3 ayat 8. Petrus 3 ayat 8. Puji Tuhan, saya berharap pemuda remaja di tiap-tiap posnya dalam penggembalaan GBT Betania mengikuti dengan sungguh, pusatkan hati kepada pembukaan, termasuk juga anak-anak Tuhan, pemuda remaja yang sedang mengikuti pemberitaan firman lewat live streaming, juga pusatkan hati saudara, ikuti terus firman penggembalaan ini supaya kita mengerti tujuan akhir hidup kita masing-masing. Puji Tuhan, baik juga sidang jemaat yang ada di Malaysia, di Bandung, terus ikuti pembukaan firman Tuhan. Sampai di mana dia ada, supaya pada akhirnya di mana dia ada, di situ pun kita berada. Kelak nanti kita ada pada hari ketujuh, hari perhentian kekal, bersama-sama dengan Dia. Ini kemurahan Tuhan bagi kita, jangan berlalu, jangan sampai diabaikan begitu saja tentunya ya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Sekarang kita akan memperhatikan 2 Petrus 3 ayat 8.
Demikian firman Tuhan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Ini sepertinya sangat penting, tidak boleh dilupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi saudara, di hadapan Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun ya. Dan sebaliknya 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi sudah sangat jelas bahwa hari-hari ini adalah zaman ini adalah zaman akhir. Hari di mana kita sekarang berada pada hari yang ke-6. Puji Tuhan, itu harus diketahui dengan baik. Sebab itu pada hari ke-6 kita harus mengumpulkan 2 kali lipat, ataupun 2 gomer, ataupun 2/10 eva, ataupun 1/5. Itu harus kita pungut. Selagi masih ada kesempatan, itu merupakan panjang sabar Tuhan. Amin, saudaraku. Sebelum kita masuk pada hari ke-7, hari ke-6 tambah 1 hari, itu hari ke-7. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Puji Tuhan. Selanjutnya saudaraku, sekarang ini kembali saya katakan kita sudah berada pada hari yang ke-6. Amin. Bahkan sudah lewat 20 tahun. Ini kan 2000 tahun yang ketiga zaman Allah Roh Kudus sama dengan 6000 tahun. Bahkan sudah lewat 20 tahun. Tetapi itu bukanlah kelalaian Tuhan. Itu bukan suatu kelalaian Tuhan. Amin, saudaraku. Sebaliknya itu adalah masa kesabaran Tuhan atau panjang sabarnya Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Perhatikan firman baik-baik. Coba kita perhatikan dulu ayat 9. Baik-baik, ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sekarang ini kita sudah berada pada hari yang ke-6, atau zaman Allah Roh Kudus, 2000 tahun yang ketiga zaman Allah Roh Kudus. Bahkan sudah lewat 20 tahun, bukan? Amin. 2020 tahun. Dan itu bukan kelalaian Tuhan. Dan itu perlu kita ketahui, itu bukan kelalaian Tuhan, saudara. Sebaliknya itu adalah masa kesabaran Tuhan bagi kita. Itu merupakan panjang sabarnya Tuhan bagi kita. Ini sudah hari ke-6. 2000 tahun yang ketiga atau zaman Allah Roh Kudus. Zaman kemurahan. Tetapi bahkan sudah lewat 20 tahun. Ingat, itu bukan kelalaian Tuhan. Tetapi itu sebaliknya itu panjang sabarnya Tuhan bagi kita semua. Amin, saudaraku. Mengapa bisa terjadi demikian? Mengapa demikian? Sebab Tuhan tidak menghendaki kita untuk binasa. Jadi panjang sabarnya Tuhan itu bertujuan supaya kita jangan binasa. Amin, saudaraku. Pendeknya panjang sabarnya Tuhan adalah kesempatan bagi kita untuk berbalik dan bertobat di hadapan Tuhan. Singkatnya, panjang sabarnya Tuhan adalah kesempatan bagi kita untuk berbalik dan bertobat di hadapan Tuhan. Sebab itu, panjang sabarnya Tuhan ini gunakan dengan baik, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Artinya pertobatan tidak boleh setengah-setengah. Yang dimaksud dengan bertobat setengah adalah berhenti berbuat dosa. Memang sudah berhenti berbuat dosa, tetapi tidak berbalik kepada Dia, tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dapat dipahami maksud saya? Puji Tuhan. Jadi berbalik dan bertobat. Bertobat itu harus dengan sungguh-sungguh. Pertobatan tidak boleh setengah-setengah. Apa yang dimaksud pertobatan yang setengah? Berhenti berbuat dosa, tapi tidak berbalik kepada Tuhan, tidak menyerahkan dirinya sepenuhnya.
Ayo, malam ini engkau harus menangis kalau engkau belum menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ingat pertolongan Tuhan di masa yang lalu. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 10 sampai dengan ayat 12. Ayat 10 sampai dengan ayat 12. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11 sampai 12. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Puji Tuhan. Haleluya. Perlu untuk diketahui, satu kali nanti langit dan bumi ini akan berlalu. Satu kali nanti langit dan bumi ini akan berlalu. Kemudian segala sesuatu yang ada di dalamnya akan hilang lenyap. Amin, saudaraku. Kalau yang ada ini akan berlalu, untuk apa kita bertahan, mempertahankan langit bumi ini? Jangan terlena di atas bumi, di bawah kolong langit. Sekalipun kita memiliki kelebihan. Kedudukan yang tinggi, gelar tinggi, harta banyak, uang banyak. Jangan terlena. Mengapa saya katakan demikian? Karena langit dan bumi ini satu kali nanti akan berlalu. Dan unsur-unsurnya akan dibakar oleh api yang menghanguskan. Sadarlah sesadar-sadarnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 13. Ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Puji Tuhan. Yang pasti, sekarang ini kita sedang menantikan langit dan bumi yang baru tentunya. Itu sebabnya kita ada di tengah perhimpunan ibadah pemuda remaja. Amin, saudaraku. Mengapa kita ada di tengah-tengah perhimpunan ibadah pemuda remaja malam ini? Atau berada di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah yang lain, tekun dalam 3 macam ibadah pokok, tekun dalam ibadah pendalam Alkitab serta perjamuan suci, tekun dalam ibadah raya minggu disertai kesaksian, tekun dalam ibadah doa penyembahan, plus tekun dalam ibadah perhimpunan ibadah pemuda remaja malam ini. Mengapa? Karena kita sekarang sedang tekun menantikan langit dan bumi yang baru. Karena kita sadar bahwa langit dan bumi yang pertama satu kali nanti akan berlalu lenyap bersama dengan unsur-unsurnya, dibakar oleh api yang menghanguskan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi yang pasti sekarang ini kita sedang menantikan langit dan bumi yang baru. Di dalamnya terdapat kebenaran. Langit, bumi, dan baru itu di dalamnya terdapat kebenaran. Puji Tuhan. Haleluya. Terdapat kebenaran. Jelas itu menunjuk hari ke-7. Jelas itu menunjuk kepada hari ke-7, sama dengan hari Sabat, sama dengan pendamaian. Amin, saudaraku. Menuju hari 7, hari Sabat, sama dengan pendamaian. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebelum kita membaca ayat 14, saya ingin melihat pribadi yang menantikan hari pendamaian, hari ke-7, hari perhentian yang kekal penuh dengan damai sejahtera. Itulah Abraham. Kita ini anak Abraham karena iman, bukan? Kita lihat dulu dalam Ibrani. Sebelum kita baca 2 Petrus 3 ayat 14, kita sejenak membaca Ibrani 11 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Dalam iman mereka, semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melamba-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ayat 14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari satu tanah air. Puji Tuhan, satu tanah air. Ayat 15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ.
Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ini pengakuan Abraham juga harus menjadi pengakuan kita. Kita ada di dunia ini sebagai orang asing dan pendatang. Kita adalah orang asing dan pendatang selama kita ada di bumi ini. Tetapi kita merindukan tanah asal, tanah air surgawi. Jangan kita terlena di bumi ini, sekalipun kita memiliki harta, memiliki kekayaan, memiliki uang yang banyak, memiliki finansial, memiliki materi, kedudukan, gelar yang tinggi. Jangan terlena dengan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Tetapi sebagai anak-anak Abraham karena iman, biar kita belajar seperti pengakuan iman daripada Abraham ini. Mengaku sebagai orang asing dan pendatang selama tinggal di bumi ini, tetapi ada kerinduan untuk kembali ke tanah air surgawi. Sebetulnya untuk kembali kepada dunia ini ada kesempatan bagi Abraham, tetapi kesempatan untuk kembali kepada dunia ini dia tidak gunakan dengan baik. Kesempatan panjang sabar Tuhan adalah kesempatan untuk kembali ke tanah air surgawi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kesempatan kembali ke dunia banyak. Harta, kekayaan, materi, kedudukan, gelar tinggi itu kan kesempatan dari dunia. Tetapi Abraham hanya memanfaatkan panjang sabarnya Tuhan sebagai kesempatan untuk kembali ke tanah air surgawi. Bukankah kita semua adalah anak-anak Abraham menurut iman? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu, itu ayat ini sangat sesuai sekali ketika Tuhan membawa bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun. Kita lihat dulu sejenak Keluaran pasal yang ke-16. Keluaran 16, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 10, demikian firman Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sekarang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel. Mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Jadi ketika Tuhan memimpin perjalanan bangsa Israel di padang gurun Sin, saudaraku, berarti Tuhan sedang membawa bangsa Israel untuk berada dalam kemuliaannya. Kemudian kalau kita berada di dalam kemuliaan Tuhan, maka tentu saja kemuliaan yang berasal dari dunia ini akan sirna, berlalu begitu saja. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Orang yang memandang perkara di atas, perkara surgawi, maka perkara di bawah ini terlalu kecil bagi dia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi sekali lagi inilah tujuan Tuhan, membawa bangsa Israel ke padang gurun Sin, supaya mereka boleh memandang kemuliaan Tuhan, berada dalam kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita sudah berada dalam kemuliaan Tuhan, sudah pasti kemuliaan dunia sirna, kemuliaan dunia lenyap, kemudian dunia di belakang, tidak ada artinya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan lagi hatimu terikat dengan dunia ini sedikit pun. Tidak ada artinya itu. Itu yang membuat engkau capek, cepat mati, cepat bangkit. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Barulah kita kembali membaca 2 Petrus 3 ayat yang ke-14. Jangan sia-siakan waktumu. Yang menantikan pasangan hidup pemuda remaja, cepat mati, cepat bangkit. Yang ingin mendapatkan pekerjaan yang baik, cepat mati, cepat bangkit. Apapun. Puji Tuhan. Itulah tujuan Tuhan membawa bangsa Israel ke padang gurun Sin, untuk membawa mereka kepada kemuliaan. Berada dalam kemuliaan. Manakala kita sudah tiba dalam kemuliaan Tuhan, sudah pasti yang di belakang, kemuliaan dunia, berlalu, lenyap, sirna begitu saja. Tidak ada dalam pemikiran ini, tidak ada tersimpan dalam benak hati ini. Berarti kita datang di tengah ibadah dengan segala ketulusan, kemurnian di hati di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan sungguh-sungguh. Jangan diabaikan begitu saja pengertian yang mulia dari surga ini. Kita kembali membaca 2 Petrus 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan, sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, hari ke-7, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat
dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Luar biasa, puji Tuhan, luar biasa. Nah, syarat untuk menantikan langit dan bumi yang baru itulah hari ketujuh, sama dengan hari Sabat, yakni hari perhentian. Strip pertama, kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya, sama dengan penyucian, sama dengan 1 gomer. Dapat dipahami, saudaraku? 1 gomer keperluan sehari-hari terkait dengan penyucian, bukan tadi? Di atas tadi saya sudah sampaikan. Strip yang kedua, dalam perdamaian. Jadi untuk menantikan langit yang baru, bumi yang baru, hari ketujuh, hari pendamaian. Yang pertama, kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Tuhan, sama dengan penyucian, sama dengan 1 gomer. 1 gomer tadi, keperluan sehari-hari terkait dengan penyucian. Amin. Baru syarat yang kedua, dalam perdamaian. Dalam perdamaian, sama dengan 2 gomer. Israel kafir bersatu. Kalau Israel bersatu, kekafiran bersatu dengan bangsa Israel, itu bukti damai. Ada damai. Hari perhentian, hari ketujuh, 2 gomer. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan tentang 2 gomer, tetapi hari ini Tuhan memberi kembali tentang 2 kali lipat, tentang 2 gomer, tentang 2/10 eva, tentang 1/5. Supaya jangan diabaikan begitu saja, ya. Amin, saudaraku. Sungguh-sungguh jangan kita terhilang di hadapan Tuhan. Selama kita ada di bumi ini, menantikan langit dan bumi baru, ada dalam perlindungan Tuhan. Ingat itu. Puji Tuhan. Ayat 15. 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Puji Tuhan. Akhirnya, panjang sabarnya Tuhan adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk beroleh keselamatan. Puji Tuhan. Dan itu dituliskan oleh Rasul Petrus dengan segala hikmat yang dikaruniakan oleh Tuhan. Jadi bukan semata-mata soal 2 gomer ini bukan hikmat dunia, itu hikmat yang dikaruniakan dari surga. Jadi saudara jangan salah mengerti soal 2 gomer. Maka kalau hamba Tuhan mengabaikan soal 2 gomer terlalu rumit dalam pemberitaan firman, Anda salah, Anda keliru. Dan sidang jemaat juga jangan turuti yang bodoh. Turutilah hikmat Tuhan yang telah Tuhan karuniakan kepada saudara. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Wahyu 20 ayat 1-3. Wahyu 20 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan, kerajaan 1000 tahun damai. Berarti hari ketujuh, hari perhentian damai. Mana Sabat, bukan? Judulnya tadi kerajaan 1000 tahun. Haleluya. Kerajaan 1000 tahun. Ayat 1. Wahyu 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut, dan suatu rantai besar di tangannya. Ayat 2. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ayat 3. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Puji Tuhan. Di sini kita perhatikan setan dirantai atau diikat 1000 tahun lamanya. Puji Tuhan, 1000 tahun lamanya. Selanjutnya dilemparkan ke dalam jurang maut. Puji Tuhan. Di sini kita perhatikan iblis atau setan dirantai atau diikat 1000 tahun lamanya. Selanjutnya dilemparkan ke dalam jurang maut. Tujuannya
supaya jangan ada penyesatan terhadap bangsa-bangsa, kafir maupun Israel, sama dengan pendamaian. Amin, saudaraku, sama dengan terjadi pendamaian. Kalau tidak ada penyesatan, tidak ada yang menimbulkan huru-hara, keonaran dan kelaliman, tidak ada lagi roh intimidasi, sudah dirantai karena sudah dirantai selama 1000 tahun. Berarti sama dengan damai sejahtera. Barulah ayat keempat. Itulah hari ketujuh. Ada damai sejahtera. Ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat tahta. Aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ayat 6, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Pendeknya, hari ketujuh adalah itu menunjuk kerajaan 1000 tahun damai sejahtera. Amin, saudaraku. Sebab orang-orang kudus Allah atau umat pilihan Allah akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun lamanya. Jadi singkatnya, kerajaan 1000 tahun adalah hari perhentian damai sejahtera. Itulah dua Gomer. Jadi dua Gomer ini, itulah yang disebut mana Sabat, terkait dengan hari ketujuh. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya hal ini dipahami dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, itulah pemaparan tentang dua Gomer yang diawali pemaparan dari satu Gomer secara singkat. Puji Tuhan, itulah dua Gomer. Ya, amin, saudaraku. Sekarang tulis saja. Praktek memungut dua Gomer. Praktek memungut dua Gomer. Atau 2/10 eva, atau 2 kali lipat, atau 1/5. Injil Yohanes 17 ayat 23. Injil Yohanes 17 ayat 23. Puji Tuhan, kita mendapat makna dari dua Gomer, ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, walaupun mungkin sampai sejauh ini dosa dalam bentuk koreksi dosa tidak nampak, tetapi makna dari dua Gomer harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. Tidak boleh diabaikan begitu saja. Injil Yohanes 17 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Puji Tuhan, jelas ini sudah berbicara soal hari perhentian, hari pendamaian atau pendamaian. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Puji Tuhan. Saya tambahkan ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Puji Tuhan. Saudaraku, dari ayat 23 dan penambahannya ayat 24 dapat kita menarik kesimpulan, hidup praktek memungut dua Gomer adalah hidup di dalam kasih Allah yang sempurna. Tinggal di dalam kasih Allah yang sempurna, atau hidup di dalam kasih Allah yang sempurna.
Sebagaimana tadi ungkapan Yesus kepada Bapa, Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Itu praktek memungut 2 kali lipat, 2/10 eva, 2 gomer atau 1/5. Tinggal di dalam kasih Allah yang sempurna, sesuai dengan pengakuan Yesus di hadapan Allah Bapa. Tinggal di dalam kasih Allah Bapa. Tinggallah di dalam kasih Allah. Amin. Puji Tuhan. Tinggallah di tengah ibadah dan pelayanan. Di tengah ibadah kita melayani, di tengah ibadah dan pelayanan kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Puji Tuhan. Kolose 3 ayat 14, demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Puji Tuhan, kasih Allah yang besar bermanfaat atau berguna sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan hidup kita masing-masing. Pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini damai. Hari ke-7, hari perhentian. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Puji Tuhan. Haleluya. Hidup di dalam pendamaian adalah tanda bahwa kita telah menjadi satu tubuh. Sebaliknya, di dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hidup kita masing-masing, memerintah di hati kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah praktek memungut 2 gomer. Tinggal di dalam kasih Allah yang besar, kasih yang sempurna, yang berguna sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini berbicara soal hari ke-7. Hari pendamaian. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian praktek berikutnya, puji Tuhan, praktek berikutnya memungut 2 gomer atau 2 kali lipat. Kita lihat dari sisi Keluaran 16. Dari sisi Keluaran 16 ayat 23 sampai dengan ayat 24, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, bangsa itu, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi, hari ke-7. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Puji Tuhan. Praktek memungut 2 gomer mandah atau 2/10 epah atau 2 kali lipat atau 1/5. Yang pertama, ada yang dibakar. Ya, 2 gomer mandah yang mereka pungut itu ada yang dibakar. Amin. Strip pertama ada yang dibakar. Ini berbicara tentang penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Ini loh praktik memungut 2/10 epah atau 2 gomer atau 2 kali lipat atau 1/5. 2 gomer mana yang mereka pungut itu ada yang dibakar. Ini berbicara tentang penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Tidak ada lagi kaitannya dengan perkara lahiriah. Tidak ada kaitannya dengan perkara daging. Dapat dipahami saudaraku. Maka apapun yang kita serahkan kepada Tuhan, tidak untuk diingat-ingat. Puji Tuhan. Segala pengorbanan harus dibakar. Puji Tuhan. Kemudian strip yang kedua ada yang dimasak. 2 gomer yang mereka pungut ada yang dimasak. Ini berbicara tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati, sama dengan kedewasaan atau sama dengan matang rohani.
Dewasa itu matang rohani. Amin, saudaraku. Jadi yang kedua, ada yang dimasak. Ini berbicara tentang kelemah lembutan dan kerendahan di hati. Sama dengan kedewasaan rohani atau matang, masak matang. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, itu praktek memungut 2 kali lipat. Dewasa, matang rohani. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan lagi bersikap kanak-kanak. Pemuda remaja yang tinggal di pastoral, bersikaplah dewasa. Rumah tempat tinggal kalian di sana disapu, dipel dengan baik. Jangan ada aroma bau asing. Yang sudah selesai makan, piring masing-masing dicuci. Teratur dan tertib hidup. Jangan keluyuran. Malam hari jangan begadang-begadang. Puji Tuhan. Ayo. Ini yang dimaksud dengan dewasa rohani. Matang. Itulah kelemah lembutan. Itulah kerendahan hati. Tetapi bukan hanya tinggal di pastoral. Yang tinggal di rumah masing-masing juga. Harus dewasa. Matang rohani. Itu kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami. Amin. Kok susah bilang amin. Puji Tuhan. Ayo, dewasa rohani, matang. Itu tanda kelemah lembutan, tanda kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jadi ada yang dibakar, ada yang dimasak. Matang, dewasa rohani. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian, sampai pada hari yang ke-7. Hasilnya sampai pada hari yang ke-7, hari perhentian, strip pertama tidak berbau busuk. Sampai pada hari ke-7, hari perhentian, strip pertama tidaklah berbau busuk. Sama dengan pribadi yang tidak menyembunyikan dosa. Ini menunjuk kepada satu pribadi yang tidak lagi menyembunyikan dosa kebusukannya. Perlu untuk diketahui, kebusukan dosa satu kali nanti akan muncul ke permukaan. Jadi tidak ada artinya menutup-nutupi dosa. Dosa harus diakui di hadapan Tuhan. Supaya kehidupan kita ini nanti sampai berada pada hari ke-7, hari esok. Amin, saudaraku. Jangan sampai kita terhilang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian, strip yang kedua, tidaklah berulat. Tidaklah berulat. Sama ini menunjuk orang yang hidup lurus. Tanpa liku-liku. Sama dengan tanpa liku-liku dalam hidup. Tanpa liku-liku dalam hidup. Amin, saudaraku. Tidak berulat. Jelas ini menunjuk kepada orang yang lurus dalam hidupnya. Berarti tanpa liku-liku dalam hidup. Jadi kalau masih hidupnya berliku-liku, berarti belum mengerti soal 2 gomer. Persis seperti ular berliku-liku. Tetapi praktek kalau betul-betul kita nikmati 2 gomer, maka yang pasti itu akan kita nikmati sampai pada hari ke-7 tidak berulat. Ini menunjuk kepada orang yang hidupnya lurus. Sama dengan hidup tanpa liku-liku. Lurus saja. Puji Tuhan. Ular juga supaya lurus, tidak berliku-liku, tidak bengkok. Maka sepotong kayu salib harus ditusukkan dari mulutnya sampai ekor. Maka dia pasti lurus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Hati-hati. Maka daging ini juga harus dihukum, ditusukkan. Dihukum dengan sengsara salib. Supaya jangan menjadi ladang yang subur bagi setan. Supaya kita jangan berliku-liku. Maka ular itu, supaya lurus, sepotong kayu yang kasar harus ditusukkan dari mulutnya sampai ekor, supaya lurus. Demikian juga, daging ini harus dihukum, mengalami penghukuman oleh salib. Supaya jangan menjadi ladang yang subur bagi setan. Supaya hidup kita jangan berulat, jangan berliku-liku seperti ular. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Tetapi bagi orang bebal, orang yang bosan dengan nasihat firman, tidak suka dengan
sepotong kayu salib ini. Dia lebih suka dengan cara instan. Sebab itu keluarga kita yang belum menerima pengajaran salib tidak mau diluruskan, ini beban bagi kita masing-masing. Dimulai dari kita masing-masing. Diluruskan dulu, nikmati 2 Gomer dulu, ya. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayat 28 sampai dengan ayat 29. Keluaran 16 ayat 28 sampai dengan 29, demikian firman Tuhan. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari, 2 Gomer. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Puji Tuhan. Jadi jelas, Tuhan menyediakan 2 Gomer, 2 kali lipat, 2/10 eva, atau 1/5 kepada bangsa Israel umat Allah adalah terkait dengan hari Sabat, hari perhentian yang kekal. Supaya kelak kita nanti ada pada hari perhentian yang kekal bersama-sama dengan Dia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Tetapi mari kita perhatikan perkara yang lain. Sekarang ciri-ciri dari mana? Kita perlu untuk mengetahui ciri-ciri mana. Keluaran 16 ayat 31. Keluaran 16 ayat 31. Umat Israel menyebutkan namanya mana? Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Puji Tuhan. Adapun ciri-ciri dari mana? Ada 3. Ada 3 ciri-ciri daripada mana. Ya, supaya ditulis dengan rapi. Ada 3 ciri-ciri daripada mana. Daripada miring, menghadap sini. Puji Tuhan. Ada 3 ciri-ciri dari mana. 1, warnanya putih. 1, warnanya putih. Puji Tuhan. Haleluya. Putih sama dengan benar. Putih sama dengan suci, sama dengan benar. Menunjuk bahwa firman itu benar. Menunjuk bahwa firman itu benar. Sehingga kalau kita punya sikap positif terhadap firman Tuhan, maka yang kita lihat dari firman itu adalah kebenaran. Dapat dipahami, saudaraku, adalah kebenaran. Tapi kalau kita melihat firman itu dalam sisi yang positif, ya tidak akan temukan kebenaran. Kiranya dapat dipahami dengan baik, ya. Amin, saudaraku. Jadi warnanya putih sama dengan benar, menunjuk bahwa firman itu benar. Sehingga kalau kita punya sikap positif terhadap firman Tuhan, maka yang kita temukan, yang kita lihat, warnanya dari firman itu adalah kebenaran. Itu warna firman, kebenaran. Amin, saudaraku. Warna firman Tuhan adalah kebenaran. Itu yang kita lihat, itu yang kita temukan. Kalau kita memandang yang positif, kiranya dapat dipahami dengan baik. Mari kita lihat pribadi, seorang pribadi yang memandang firman itu putih, benar. Karena pandangannya positif terhadap firman Tuhan. Roma pasal 4 ayat 16. Roma pasal 4 ayat 16. Roma 4 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, Israel, Yahudi, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, bangsa kafir, dibenarkan karena iman. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Ayat 17, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah, yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ayat 18, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunannya. Puji Tuhan. Ayat 19,
Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat tua, renta, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini kita melihat bahwa iman Abraham terhadap janji firman Tuhan tidak menjadi surut. Tidak menjadi surut. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Sebab pada waktu janji itu diturunkan kepada Abraham, umurnya sudah 100 tahun, tua renta. Sama dengan tidak mungkin lagi dapat menurunkan keturunan. Selain itu, rahim Sarah sudah tutup, mandul. Tetapi karena dia yakin dan percaya kepada firman Allah, berarti dia memandang, berarti dia melihat firman Allah dari sisi yang positif. Sehingga yang dia temukan adalah kebenaran. Dan kebenaran inilah warna daripada firman. Janji firman kepada kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita akan melihat warna putih itu kalau kita betul-betul berpikiran positif terhadap firman Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Itu berlaku bukan saja kepada orang yang bersunat. Itu berlaku bukan saja kepada mereka yang diberikan hukum Taurat, tetapi berlaku bagi mereka yang percaya karena iman atas seluruh keturunan Abraham, yaitu mereka yang dibenarkan karena iman. Kiranya dapat dipahami dengan singkatnya, mereka yang dibenarkan karena iman akan melihat warna firman. Itulah warna putih kebenaran. Puji Tuhan, percayalah ya. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami, percayalah kepada janji firman, maka engkau akan melihat warna mana itu, warna putih, kebenaran. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian yang kedua, bentuknya, boleh kita baca, tidak usah ditulis lagi pembacaan ini karena sudah dibaca tadi, sudah ditulis. Keluaran 7:16 ayat 13, umat Israel menyebutkan namanya manna. Puji Tuhan, warnanya putih. Penjelasan tentang warna putih, warna kebenaran, amin. Kemudian yang kedua, bentuknya seperti ketumbar. Bentuknya seperti ketumbar. Ini ciri yang kedua, bentuknya seperti ketumbar. Ketumbar itu berarti bulat kecil-kecil, bukan? Bulat kecil-kecil, itu ketumbar. Jadi dari bentuknya itu, kita mendapat pemahaman bahwa puji Tuhan, karena bentuknya kecil-kecil ya, saudaraku, sehingga banyak orang menganggap bahwa firman Allah itu kecil. Ini menurut pandangan umum manusia, saudaraku. Menganggap bahwa firman Allah itu kecil. Sehingga firman itu tidak terlalu diperhatikan, bahkan cenderung diabaikan karena kecil. Tidak terlalu diperhatikan, bahkan cenderung diabaikan. Bukan hanya orang dunia di luar sana yang mengabaikan firman Tuhan, menganggap kecil firman Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan seringkali mengecilkan firman Tuhan, bahkan cenderung mengabaikan pembukaan firman. Bahkan imam-imam sekalipun banyak menganggap kecil firman. Ini suatu sikap yang bodoh sebetulnya. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Padahal firman Allah itu lebih besar dari segala apapun yang ada di dunia ini. Tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Kalau dia orang duniawi, dikuasai oleh pikiran manusia duniawi, maka dia akan memandang perkara yang ada di dunia ini lebih besar dari firman Tuhan. Dia akan memandang firman Tuhan lebih kecil, bahkan cenderung mengabaikannya. Dapat dipahami, saudaraku. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, apalagi mereka yang sudah terpanggil sesuai dengan panggilan kudus, dia akan melihat firman itu begitu besar dan berkuasa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Padahal firman Allah itu lebih besar dari segala yang ada. 1 Petrus 1. Kita akan buktikan dalam 1 Petrus 1 ayat 24. 1
Hati-hati, anak-anak Tuhan, pemuda remaja yang sudah tergembala, jangan engkau anggap kecil firman Allah. Bahkan jangan kau abaikan pembukaan firman Allah. Puji Tuhan, itu adalah cara sudut pandang manusia duniawi. Tapi kita sudah dipanggil dari luaran sana, dari dunia sana. Sekarang sudah ada di dalam Tuhan, bukan? Jangan abaikan pembukaan firman, jangan abaikan nasihat firman. Sebaliknya firman Allah jauh lebih besar dari segala yang ada. Jauh lebih besar dari apa yang kau punya. Jauh lebih besar dari gelar tinggi yang kau punya. Bahkan gelar doktor sekalipun. Tidak ada apa-apanya. Firman Allah jauh lebih besar dari segala yang ada. Dari usahamu, dari bisnismu, dari gelar yang kau punya, dari uang yang kau punya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebagai bukti, 1 Petrus 1 ayat 24. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Berarti yang ada ini tidak besar. Tidak ada apa-apanya. Amin, saudaraku. Ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Menunjukkan bahwa firman Allah itu besar dan heran dan berkuasa. Lebih besar dari yang ada ini. Yang ada ini sama setara dengan rumput, saudaraku. Kemuliaannya juga setara dengan bunga rumput. Tetapi ingat, kalau rumput kering, kemuliaannya juga kering. Berarti yang ada ini tidak besar. Firman Allah jauh lebih besar dari segala yang ada. Firman Allah itu heran dan berkuasa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Bentuknya seperti ketumbar. Berarti bulat. Tadi kecil-kecil toh? Kecil-kecil. Dianggap kecil. Cenderung diabaikan. Puji Tuhan. Diabaikan oleh pada umumnya manusia duniawi. Puji Tuhan. Sekarang bentuknya seperti ketumbar. Berarti bulat-bulat begitu ya. Begitu ya. Bulat-bulat. Puji Tuhan. Bulat-bulat. Atau bundar. Ini merupakan tanda dari kasih. Puji Tuhan. Ini tanda dari kasih. Tidak ada ujung pangkalnya. Ini tanda dari kasih ya. Bulat-bulat itu tanda dari kasih loh, saudaraku. Jadi bulat-bulat begitu bukan kebetulan. Seperti ketumbar, bulat-bulat seperti ketumbar, itu bukan kebetulan. Itu merupakan tanda dari kasih yang tidak berujung pangkal. Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 1-2. Firman yang menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya loh ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya adalah firman Allah. Pada mulanya adalah firman Allah. Amin, saudaraku. Tetapi kekal sampai selama-lamanya. Tetapi kekal sampai selama-lamanya. Kemudian ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi firman Allah itu juga berkuasa untuk menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu kekal untuk selama-lamanya. Tidak berujung pangkal. Ibrani 7 ayat 3. Yesus adalah firman Allah. Dia juga imam besar bukan? Menurut peraturan Melkisedek. Ibrani pasal 7 ayat 3. Ibrani pasal 7 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Boleh pembacaan ayat 2. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Dari semuanya. Puji Tuhan. Ayo kembalikan milik Tuhan 1/10. Kalau engkau ditraktir makan bakso, hitung jumlahnya. Puji Tuhan dan lain-lainnya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem Damai Sejahtera, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ayat 3.
ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi firman Allah itu tidak berakhir sampai selama-lamanya. Dari awal sampai selama-lamanya. Tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, tidak berkesudahan, tidak bersilsilah, tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dari awal sampai selama-lamanya. Itulah firman Allah. Amin, saudaraku. Bentuknya bulat. Dari awal sampai kesudahannya. Sampai selama-lamanya. Bentuknya bulat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, tadi sudah dibaca, rasanya seperti kue madu. Rasanya manis seperti kue madu. Tadi sudah dibaca ya? Ya. Ciri yang ketiga, rasanya manis seperti kue madu. Puji Tuhan. Wahyu 10. Ini ciri ketiga. Rasanya manis seperti kue madu. Wahyu 10. Ayat 8 sampai dengan ayat 10. Wahyu 10 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Judulnya Kitab Terbuka. Puji Tuhan. Kitab Terbuka. Puji Tuhan. Apa kitab terbuka? Sama dengan pembukaan ayat 1 menjelaskan ayat lain, atau ayat 1 menerangkan ayat yang lain sampai rahasia firman terbuka. Itu yang disebut kitab terbuka. Pembukaan firman terjadi lewat ayat menjelaskan ayat. Jadi ayat tidak boleh dijelaskan oleh si kancil, si kura-kura, si buaya. Tidak boleh disingkapkan ayat firman, tidak boleh dijelaskan dengan cerita masa lalu manusia yang seringkali disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dalam sebuah pemberitaan firman. Itu kekeliruan. Jadi supaya terjadi pembukaan firman yang disebut kitab terbuka, ayat 1 menjelaskan ayat yang lain. Perjanjian lama dilengkapi oleh perjanjian baru. Sebaliknya, terjadilah pembukaan rahasia firman. Amin. Puji Tuhan. Ayat 9. Lalu kita lihat ketika kita menikmati pembukaan firman. Rasanya manis seperti kue madu. Ayat 8 sampai 10. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Ayat 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, kue madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Lihat ya, firman Allah yang dibukakan rahasianya, manis di mulut bukan? Tetapi pahit di perut. Tetapi pahit di perut artinya teguran firman Allah dan koreksi firman Allah yang kita terima pahit. Itu firman itu pahit. Tetapi hasil yang dinikmati ialah manis rasanya. Memang pahit saat dikoreksi firman, tetapi hasilnya manis rasanya. Amin, saudaraku. Kalau kita mau dikoreksi firman, yang pahit itu hasilnya rasanya manis. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kalau kita teringat dengan kisah Jonathan anak Saul, puji Tuhan. Ketika Saul memberikan suatu peraturan di dalam 1 Samuel 14 bahwa dalam peperangan menghadapi Filistin tidak boleh seorang pun yang makan apapun, tidak boleh, dilarang untuk makan apapun itu. Tetapi rupanya pemberitahuan itu tidak didengar oleh anaknya Jonathan. Akhirnya
tidak didengar oleh Jonathan. Akhirnya Jonathan melihat madu. Melihat madu. Puji Tuhan. Lalu mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu itu. Kemudian ia mencedokkan ke mulutnya dengan tangan. Lalu matanya menjadi terang lagi. Kemudian ayat berikutnya kalau kita baca, saudaraku, kalau kita baca, selanjutnya bangsa Israel berkemenangan menghadapi Filistin. Artinya, saudaraku, firman Allah itu juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu hasil yang manis. Kalau kita mau dikoreksi, dan ketika kita dikoreksi pahit, tetapi hasilnya manis rasanya. Dan kalau firman koreksi ini kita terima, hasil dari firman yang mengoreksi ini kita terima, akan memberi kekuatan dan mata kita terang. Amin, saudaraku. Mata kita akan memiliki kekuatan. Apa arti kuat di sini? Berarti Filistin dikalahkan. Musuh itulah Filistin. Dikalahkan. Setan dikalahkan. Tipu daya setan pun dikalahkan. Setan dan tipu dayanya dikalahkan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian, kehidupan kita akan dipakai, termasuk imam-imam akan dipakai Tuhan. Dimulai dari hamba-hamba Tuhan, gembala sidang, sampai kepada sidang jemaat, akan dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan yang besar, menjadi anak Tuhan yang besar, menjadi imam-imam yang besar, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang besar, seperti Yohanes Pembaptis. Apabila dengan rela masuk dalam pengalaman kematian dan kebangkitan, yaitu makan madu dan belalang, akan menjadi kehidupan yang besar. Kalau kita dengan rela masuk dalam pengalaman kematian dan kebangkitan, makan madu dan makan belalang, kebangkitan. Belalang kebangkitan. Mati itu proses daripada makan firman, pahit, hasilnya manis. Menjadi orang besar, seperti Yohanes Pembaptis. Amin, saudaraku. Jangan abaikan itu. Pengalaman kematian dan kebangkitan. Makan madu dan belalang. Yohanes menjadi kehidupan yang besar di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih besar seorang anak yang dilahirkan oleh ibunya lebih besar daripada Yohanes Pembaptis di mata Tuhan. Jadilah orang besar. Jadilah orang besar. Perhatikan baik-baik yang di tiap-tiap kelompoknya. Pemuda remaja yang di Serang, di Cilegon, yang di BCA, di TK. Jadilah orang besar. Puji Tuhan. Proses kematian dan kebangkitan harus kita lalui. Nikmatilah. Mana memang pahit ketika dikoreksi, tapi hasilnya manis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadilah orang besar. Amin.